Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, pemanasan global didefinisikan dengan meningkatkan suhu permukaan bumi oleh gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Meski suhu lokal berubah-ubah secara alami, dalam rentang waktu 50 tahun terakhir, suhu global cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan data yang terekam sebelumnya. Dan 10 tahun terpanas terjadi setelah tahun 1990. Isu pemanasan global begitu berkembang akhir-akhir ini. Pemeran utamanya tentu saja manusia dengan berbagai aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini saya akan membahas tentang pemanasan global. Adapun rumusan masalah dari kegiatan ini adalah yang pertama, apakah pengertian pemanasan global? Yang kedua, apakah penyebab pemanasan global? Yang ketiga, apakah dampak dari pemanasan global? Dan yang keempat, apakah solusi untuk pengendalian pemanasan global? Yang bertujuan untuk mengetahui pengertian pemanasan global, untuk mengetahui penyebab pemanasan global, untuk mengetahui dampak dari pemanasan global, dan untuk mengetahui solusi untuk pengendalian pemanasan global, dan memiliki manfaat, yaitu dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global, dan dapat memperdalam pengetahuan siswa mengenai pemanasan global. Kita menuju ke pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau dalam bahasa Inggrisnya disebut global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim yang berkepanjangan yang disebabkan kenaikan suhu. Penyebab terjadinya pemanasan global yang pertama ialah efek rumah kaca. Nah, di slide ini kita akan membahas penyebab terjadinya pemanasan global. Adapun yang pertama ialah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah meningkatnya produksi gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca, maka semakin banyak konsentrasi ozon atau O3 yang mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari semakin besar intensitasnya memasuki bumi. Akibatnya adalah suhu bumi menjadi naik. Adapun yang kedua, penggunaan bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global yang akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini pada akhirnya akan menangkap cahaya panas. Namun sayangnya cahaya panas ini tidak bisa disalurkan keluar angkasa. Pada akhirnya cahaya panas hanya akan kembali ke bumi hingga berdampak buruk bagi polusi udara yang ada di bumi. Yang ketiga, penggunaan listrik yang boros. Pengaruh buruknya bisa menambah gas karbon dioksida ke bumi hingga sebabkan pemanasan global. Tak hanya boros pengeluaran, hal ini juga dapat merusak lingkungan. Yang keempat, gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida inilah yang akan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan sebabkan polusi, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Adapun yang kelima, sampah plastik. Plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat merusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja hal ini akan berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Adapun yang keenam ialah gas industri. Gas dari industri akan menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tak ditampung dengan benar. Yang termasuk gas industri ialah gas karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lain sebagainya. Adapun yang ketujuh ialah hutan menyempit. Hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Hutan yang menyempit akan membuat cuaca semakin memburuk. Tanpa hutan, tak ada yang membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Hal ini kemudian akan berdampak pada pernapasan yang semakin terganggu. Dampaknya pencemaran udara akan terjadi. Adapun yang ke-8 ialah polusi metana. Metana termasuk gas rumah kaca, di mana ia dapat merangkap panas dalam atmosfer. Metana dipancarkan selama kegiatan produksi batu bara, gas alam, dan minyak. Sisa makanan manusia yang terbuang dan menjadi sampah pun akan menghasilkan metana. Indonesia termasuk negara nomor 2 terbesar di dunia penghasil sampah makanan. Adapun dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang pertama ialah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Permukiman penduduk dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi.
dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk, kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan-tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. 4. Perubahan habitat hewan. Adanya perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan berubah disebabkan perubahan musim, arah, dan kecepatan angin atau arus laut yang membawa nutrien dan migrasi ikan. Yang kelima, peningkatan muka air laut. Air pasang dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Adapun yang keenam, perubahan arus laut. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap. Adapun solusi pemanasan global. Pemanfaatan energi alam yang berlebihan akan menyebabkan emisi karbon yang sangat besar dan dapat memicu pemanasan global akibat dari peningkatan produksi gas karbon dioksida. Karena itu, mencari energi alternatif lain atau efisiensi penggunaan energi yang mengeluarkan sedikit emisi karbon akan sangat membantu mengurangi pemanasan global. Efisiensi penggunaan energi juga dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup sehari-hari yang membantu penurunan gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan 3R, yaitu reduce atau mengurangi konsumsi maupun membeli lebih sedikit. Reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Berikut ini adalah beberapa upaya sederhana yang dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, mematikan lampu ketika tidak dipakai seperti pada saat larut malam hari dan siang hari. Saat siang hari, manfaatkan semaksimal mungkin sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Adapun efisiensi penggunaan elektronik juga dapat dilakukan dengan mencabut saklar dan kabel alat-alat elektronik setelah selesai digunakan, dan tidak membiarkan kabel tetap tertancap pada stop kontak. Adapun yang kedua ialah menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan tidak akan menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menjaga kelestarian alam dapat dilakukan dari hal-hal kecil seperti menanam pohon atau tumbuhan hijau, yang mana tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Adapun yang ketiga ialah mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ke udara, gas berbahaya ini selalu menimbulkan bau busuk. Juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Langkah yang bisa kita ambil untuk mengendalikan limbah yaitu dengan mendaur ulang, pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan maupun mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Selanjutnya, mendaur ulang sampah organik. Tempat pembuangan sampah menyumbang 3% emisi gas rumah kaca melalui metana yang dilepaskan saat proses pembusukan sampah. Sampah organik seperti sisa makanan, kertas, daun-daunan dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos. Adapun yang keempat ialah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor menyumbang karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah
pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Adapun yang kelima, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar ini. Karena itu diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi gas-gas ini. Misalnya menggunakan energi matahari, air, angin, dan bioenergi. Di daerah tropis yang kaya akan energi matahari diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini. Misalnya dengan mobil tenaga surya, listrik tenaga surya. Sekarang ini dikembangkan bioenergi, antara lain biji tanaman jarak yang menghasilkan minyak. Adapun kaitannya dengan perjanjian internasional, kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Ada dua perjanjian internasional terkait untuk menghadapi permasalahan gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama, yaitu Protokol Montreal, adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Protokol Montreal merupakan perjanjian antar bangsa yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon atau HCFC. Adapun yang kedua ialah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati oleh 160 negara. Kita lanjut ke slide yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca, penggunaan bahan bakar bensin, penggunaan listrik yang boros, gas karbon monoksida, sampah plastik, gas industri, hutan menyempit, dan polusi metana. Adapun dampak yang disebabkan oleh pemanasan global adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, punahnya berbagai jenis fauna, habitat hewan berubah akibat perubahan suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, peningkatan muka air laut, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya, perubahan ketekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin, perubahan habitat, dan terjadinya kerusakan terumbu karang. Solusi yang dapat diterapkan dari permasalahan tersebut yaitu mengontrol pemakaian listrik, menjaga kelestarian alam, mengendalikan limbah, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, dan dengan adanya perjanjian internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya izin undur diri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.